Prof. Miss Ria. Hari ini aku akan membawa Caca ke Mila. Aku berharap Mila sembuh dan terbebas dari semua hukuman. Jika itu terjadi, akan kutebus kesalahanku. Untuk apa aku punya uang banyak jika anak kandungku tidak bisa ku bahagiakan? Rasanya aku sangat bahagia. Ternyata aku punya keturunan. Sulit sekali menyukai wanita tulen dari dulu. Selalu sesama jenis. Itulah kenapa aku operasi, agar aku bisa terlihat seperti wanita asli. Aku berhasil. Halo, Caca sayang, sapaku masuk ke rumah Bayu. Pintu tidak terkunci. Di ruang tamu tidak terlihat Bayu ataupun Luna. Di ruang tengah ini kulihat Caca duduk sambil meminum segelas susu. Oma, Caca tersenyum senang melihatku. Aku tahu dia sangat menyayangi Mila. Ini jalanku agar bisa membuat Mila sembuh. Bunda dan papamu mana? Tanyaku sambil duduk di samping Caca, lalu meletakkan sekantong makanan ringan di atas meja. Bunda di kamar, Papa sudah ke kantor, jawab Caca. Ini apa, Oma? Caca menunjuk kantong di depannya. Ini semuanya buat Caca. Ada coklat, ada es krim, pokoknya yang disukai Caca, ucapku sambil membuka kantong itu. Wah, enak nih, jawab Caca senang sambil melihat isi kantong. Halo, Miss. Luna muncul di hadapan kami, lalu ikut duduk di kursi yang berhadapan denganku. Apa kabarmu hari ini? Aku mencoba basa-basi pada Luna. Sebenarnya itu bukan sikapku, tapi melihat sorot mata Luna, entah kenapa aku merasa gugup. Apakah dia tahu tentang upayaku membawa Caca ke Mila? Mudah-mudahan Bayu tidak buka suara. Antara aku dan Luna, kami sudah sama-sama mengenal sikap masing-masing. Aku berhutang nyawa padamu. Itulah kenapa aku sulit menolak permintaanmu. Luna langsung ke pokok bahasan. Dia tahu aku mencoba basa-basi, tapi setidaknya dengan kejujurannya dia masih sama dengan Luna yang aku kenal. Ya, dari awal aku sudah tahu, Luna, kebersamaan kita dulu sudah membuatku merasa punya keluarga. Kesepianku bisa terobati. Aku hidup sebatang kara semenjak aku tahu punya daging. Entah kenapa hidupku terasa berwarna, seperti yang kamu rasakan terhadap Caca. Aku berusaha menjelaskan. Sebenarnya aku hanya ingin Luna mengerti dan membantuku ikhlas tanpa aku merencanakan sesuatu di belakangnya. Tapi kulihat Luna masih memendam ketidaksukaannya terhadap Mila. Aku mengerti tidak mudah memaafkan kesalahan Mila, seperti kesalahan Donna padaku dulu. Jangan banyak basa-basi, Miss. Aku masih Luna yang sama. Aku ikut ke rumah sakit. Bagaimanapun juga Caca putriku, ucap Luna bangkit dari duduknya dan berlalu dari hadapanku. Aku tersenyum kecil menanggapi perkataan Luna. Begitulah kami, tidak ada basa-basi, mengungkapkan isi hati. Baik buruk bukan alasan, meskipun itu tidak sesuai kejujuran, selalu kami ungkapkan. Kami bertiga pergi menuju rumah sakit jiwa. Setiap hari aku ke sini. Awal pertemuanku dengan Mila membuatku gugup. Harus bagaimana Mila memanggilku, ibu atau ayah. Kebingungan itu membuatku mengaku kalau aku saudara Donna atau tantenya juga. Mungkin kebenaran akan terungkap seiring waktu Mila sembuh nantinya. Mudah-mudahan. Setelah mendapatkan izin masuk ke ruang Mila, Luna menunggu di luar. Hanya aku dan Caca melangkah masuk. Itu lebih baik untuk kebaikan Mila.
Melihat Luna, sakitnya akan kambuh. Pintu kubuka. Mila duduk, menatap ke dinding kosong. Jarinya menunjuk, dan entah apa yang ditunjuknya di dinding itu. "Mama Mila," panggil Caca setelah berdiri di dekat Mila. Perlahan, Mila memalingkan wajah menatap Caca. Awalnya, dia terlihat bingung. Alisnya bertaut. Berulang kali, dia memutar kiri kanan wajahnya menatap Caca. Namun Caca membalas dengan senyum. Kamu, Mila menunjuk Caca. Lalu dia seperti berpikir dengan meletakkan telunjuk di keningnya. "Ah, Cacaku." Mila terlihat senang. Lalu dia bangkit dari duduk sambil meloncat ke girangan di atas tempat tidur. "Cacaku datang, Cacaku datang, Cacaku datang." Mila terus melompat sambil bertepuk tangan. Caca tertawa melihat Mila. "Mila, ayo duduk. Aku sudah menepati janji membawa Caca," ucapku, memegang tangan Mila agar dia tenang dan duduk. Mila langsung menuruti perkataanku. Dia duduk sambil memeluk Caca. Tangannya mengelus lembut rambut Caca. "Mama Mila, aku kangen sekali," ucap Caca membalas pelukan Mila. "Caca jangan pergi. Mama Mila akan belikan es krim yang banyak. Kalau bobok, akan Mama bacakan cerita Putri Salju." Pelukan masih belum dilepas. Aku duduk menunggu. Mereka saling bicara, melepas rindu. Ternyata dokter itu benar. Mila sangat nyambung bicara dengan Caca. Sekilas, dia tidak seperti sedang sakit jiwa. Aku mendapat kode dari suster penjaga rumah sakit yang muncul dari pintu. Jam besukku habis. Aku harus membawa Caca keluar dari sini. "Mila, Caca pulang dulu. Besok kami kesini lagi," ucapku ke Mila. "Gak mau. Aku mau bobok sama anakku." "Tante pergi aja dulu," jawab Mila, semakin erat memeluk Caca. Gawat, aku kesulitan membuat Caca lepas dari Mila. Mila semakin memeluk erat dan enggan untuk melepaskan. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus cari cara. Mila seperti tidak mau berpisah dengan Caca. Jika di sini diizinkan anak-anak menginap, akan kulakukan apapun caranya. "Mila, Caca harus sekolah. Sekarang lepaskan Caca," pintaku bersuara lembut. "Gak mau, Caca anakku. Aku yang harus mengantarnya." Pergi," jawab Mila, lalu tiba-tiba mengusirku dengan suara lantang. Kulihat Caca diam dan tenang. Dia tidak merasa takut dengan keanehan sikap Mila. Bahkan mereka saling berpelukan. "Caca, bilang Mama Mila besok kesini lagi," bisiku ke Caca. "Jangan dekati anakku." Tiba-tiba Mila mendorongku dengan tangan kanannya. Tangan kirinya tetap memeluk Caca. Melihatku dikasari Mila, Caca terpana menatapku sesaat. "Mama Mila, aku mandi dulu. Nanti bacakan aku buku cerita sebelum tidur ya," ucap Caca ke Mila. "Anak Mama belum mandi. Biar Mama mandiin. Setelah itu minum susu," jawab Mila, tetap belum melepaskan pelukannya. "Tapi aku sudah besar, Mah. Aku mandi sendiri aja." "Oh begitu. Caca sudah besar ya. Mandi sendiri, makan juga sendiri." "Ah, putriku sudah besar." Mila bertepuk tangan, senang. "Aku mandi dulu ya, Mah," ucap Caca, berusaha melangkah menjauhi Mila. "Iya, Caca anak Mama Mila. Caca anak Mama Mila. Ha ha ha. Caca anak Mama Mila." Mila bersorak, bertepuk tangan, sambil berdiri di atas tempat tidur. Perlahan kami melangkah keluar kamar.
Caca berhasil. Caca pintar dan sangat tahu apa yang diperbuat untuk Mila. Aku yakin dia adalah obat bagi Mila. Mungkin dengan kehadiran Caca tetap di sisi Mila, Mila putriku akan sembuh. Aku sangat yakin. Bersambung.